Halo anak-anak hebat di seluruh Nusantara, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan semangat ya dalam belajar. Jumpa lagi dengan saya Bu Dewi yang akan mengajak kalian bermain dan bersama, khususnya dalam program Kids Academia TV Andi. Ya, hari ini kita akan belajar khususnya untuk kelas 2 tema 2 dengan judul Bermain di Lingkunganku. Baik, terkait dengan tema ini, kira-kira adakah di sini anak-anakku yang di rumah suka bermain? Ya, dilihat dari pengertiannya, bermain adalah kegiatan hiburan yang memiliki tujuan untuk bersenang-senang atau mengisi waktu luang dengan olahraga ringan. Nah, coba di sini, adakah di sini yang suka bermain bersama kawan-kawan? Banyak sekali yang suka ya. Nah, bermain ada yang di dalam rumah dan juga ada yang di luar rumah. Nah, sebelum kita berbicara tentang bermain, kita akan mendengarkan cerita tentang si Ahmad ya. Ahmad senang bermain di rumah. Ahmad bermain bersama saudaranya. Mereka bermain dengan rukun, banyak permainan di sekitar rumahnya. Nah, di sini Ibu ingin mengajak kalian untuk melihat atau belajar membayangkan kegiatannya si Ahmad. Jika kalian jadi Ahmad, kira-kira permainan apa saja yang bisa kalian lakukan di rumah? Dengan siapakah kalian bermain? Ya, ketika di rumah, kita bisa bermain bersama anggota keluarga yang lain. Jika kalian punya saudara, tentu kalian bisa bermain bersama dengan kakak atau adik, atau juga dengan orang tua kita. Coba sekarang Ibu ingin mendengar beberapa contoh permainan yang sering kalian lakukan di rumah kalian masing-masing. Coba ada apa saja? Baik, ada peta umpet, apalagi ular tangga, oke. Permainan apa lagi? Oh, ada yang suka juga nih bermain catur. Kemudian dan masih banyak lagi ya permainan. Nah, saat di rumah terkadang kita juga pernah atau sesekali mengajak kawan-kawan kita ya. Coba sekarang jika kita atau kalian diminta untuk menyebutkan permainan apa saja yang paling kalian sukai. Nah, apapun permainan kalian, yang pasti seperti kawan kalian tadi ya, bermainlah dengan jujur ya, dan tidak boleh curang. Baik, kita akan berbicara tentang si Esti. Esti senang bermain ular tangga. Esti bermain ular tangga bersama teman-temannya. Nah, coba di sini siapa yang pernah bermain ular tangga? Kira-kira alat-alat atau bahan apa saja yang dibutuhkan ketika bermain ular tangga? Baik, yang pertama adalah papan untuk bermain ular tangga ya. Kemudian ada dadu dan juga ada apa itu? Ya, ada tidak yang harus kita jalankan ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di antara permainan yang ada di sekitar kita, permainan ular tangga ini ternyata cukup menarik ya buat kawan kita si FB. Dan kemungkinan juga tergolong menarik ya buat kawan-kawan yang atau anak-anakku yang ada di rumah. Nah, permainan ini akan terasa asik apabila kita mainkan bersama dengan orang lain. Nah, setiap pemain ular tangga menggunakan bidak atau pion yang berbeda. Nah, pion bergerak mengikuti angka pada papan permainan. Nah, pion ini biasanya ya untuk membedakan dengan kawan yang lain biasanya bisa menggunakan warna yang berbeda. Nah, pion ini berjalan seturut dengan nilai atau angka yang ada dalam dadu yang sudah dijatuhkan. Nah, coba kita akan lihat lagi terkait dengan permainan ular tangga ini.
Nah, setiap pemain ular tangga harus melempar dadu. Pion dapat bergerak sesuai angka yang muncul di dadu. Nah, seperti apa yang sudah Ibu ilustrasikan tadi, bahwa memang setiap permainan itu memiliki aturan main. Nah, salah satu aturan mainnya adalah seperti ini. Saat nanti ada pemain memperoleh angka yang sama, maka ia boleh melempar dadu sekali lagi. Jadi dapat bergerak 2 kali secara berturut-turut. Nah, coba di sini kita akan lihat lagi. Permainan ini sangat unik dan menarik ya, karena jika pemain itu bertemu dengan tangga, maka dia memiliki kesempatan untuk naik tangga. Ya, dari ujung bawah sampai dengan ujung atas. Biasanya terdapat lompatan nilai ya atau angka yang harus dia capai. Tetapi hati-hati karena jika pemain bertemu kepala ular, maka harus turun ya ke bagian yang berlawanan. Di sini disebutkan akan turun ke bagian ekor. Pemain akan berakhir jika salah satu pemain berhasil mencapai bagian akhir dari permainan atau nilai 100 biasanya. Nah, selain permainan ular tangga, ternyata ada juga permainan yang bisa dilakukan bersama kawan-kawan atau di dalam rumah. Nah, contohnya adalah permainan congklak. Pernahkah kalian bermain congklak? Ya, Ibu rasa beberapa di sini tentu pernah mencoba banyak sekali permainan ya. Papan ular tangga berbentuk persegi, tapi kalau papan congklak biasanya berbentuk melengkung di bagian ujung-ujungnya. Biji congklak berbentuk bulat. Nah, ayo kita amati bentuk benda tersebut. Nah, kita coba sekarang sebelum kita membahas lebih lanjut, Ibu akan mengajak kalian untuk bersama-sama membayangkan tentang permainan congklak ya. Nah, di situ juga memiliki aturan dan beberapa aturan itu tentu nanti akan kita diskusikan bersama dengan anggota keluarga kita. Nah, ini merupakan tugas untuk kalian juga ya. Kalian memiliki tugas untuk mencari cara atau langkah bermain congklak. Baik, untuk selanjutnya ada berbagai benda di taman sekolah. Kita berbeda cerita di sini bahwa kita diajak untuk membayangkan tentang situasi taman sekolah. Coba sekarang kalian membayangkan taman sekolah di SD atau di sekolah masing-masing. Kira-kira ada apa saja di sana? Ya, tentu yang pertama ada tumbuhan atau tanaman. Kemudian ada bunga-bunga, dan juga mungkin ada hiasan-hiasan yang lain. Coba sekarang kita akan amati bentuk semua benda, ya, semua benda yang ada di taman tersebut. Coba sekarang kalian membayangkan atau mencari tahu ya, kira-kira benda di taman itu apa saja. Memang tidak hanya 1-2 ya, tetapi mungkin ada beberapa benda. Ada banyak benda di lingkungan sekolah. Nah, setiap benda itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Benda-benda itu biasanya bisa kita manfaatkan untuk banyak hal. Selain untuk hiasan, benda-benda tersebut bisa kita gunakan sebagai alat belajar. Coba sekarang sebutkan contoh benda-benda tersebut. Ya, untuk alat belajar kira-kira apa saja? Banyak ya, ketika kita melihat taman, kita melihat bunga, kita bisa belajar. Oh, bunga ini termasuk benda hidup atau benda mati ya. Lalu ciri-cirinya seperti apa ya? Nah, itu kalian bisa menganalisis atau kalian bisa mencoba untuk memahami benda-benda tersebut. Seperti bunga, kemudian ada pohon, dan juga ada bangku mungkin, dan lain sebagainya. Kalian bisa membedakan mana yang termasuk benda hidup dan juga benda mati. Ataupun kalian bisa mempelajari berbagai macam nama bunga yang ada di tempat itu. Nah, sekarang kalau sudah paham tentang berbagai macam bunga dan lain sebagainya, coba kalian sebutkan dan amati taman sekolah kalian. Coba bedakan mana yang termasuk benda hidup dan mana yang termasuk benda tak hidup atau benda mati. Nah, itu adalah tugas selanjutnya. Ibu akan menceritakan tentang kisah kawan kalian.
Nah, apa saja ya cerita tersebut, bagaimana ya? Nah, kita akan belajar bersama tentang si Ahmad ya. Pada suatu hari ini hujan membasahi sekolah. Setelah hujan reda, Ahmad melihat pelangi di langit. Bagaimana bentuk pelangi? Ya, coba sekarang di sini. Adakah yang pernah melihat pelangi? Oke, pelangi itu cirinya seperti apa? Nah, tentu pelangi itu sangat indah ya. Kalau kita pandang, memiliki warna yang beraneka ragam. Pelangi ada karena ada yang namanya peristiwa pembiasan cahaya oleh air. Cahaya matahari dibiaskan oleh hujan. Pelangi sebenarnya berbentuk lingkaran, tetapi kita hanya melihatnya sebagai busur. Ya, kenapa kira-kira seperti itu ya? Nah, coba di sini adakah yang bisa menyebutkan kenapa hal itu dapat terjadi? Nah, ternyata ada alasan di balik itu semua. Di antaranya adalah karena terbatasnya sudut pandang mata kita yang menyebabkan itu seolah-olah hanya berbentuk busur, ya. Atau untuk bagian-bagian tertentu di ujungnya itu memang tidak kuat ya pembiasannya, sehingga dia hanya menampilkan bagian yang tidak utuh ya, hanya sebentuk seperti setengah lingkaran, kurang lebih seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita akan melihat lagi, yaitu tentang setiap hari kita tentu melakukan banyak sekali kegiatan ya, mulai dari pagi ketika bangun hingga malam ketika akan kembali tidur. Coba sekarang di sini Ibu akan bertanya kepada kalian, kegiatan apa saja yang sudah kalian lakukan sampai pada saat ini, dari pagi sampai saat ini? Betul sekali ya, ada banyak kegiatan. Dari pagi bangun tidur, mandi, sarapan, kemudian kita ke sekolah, atau kita melakukan aktivitas yang lain. Nah, berbeda cerita ya, ketika malam hari, kita akan melakukan banyak aktivitas juga. Di antaranya adalah mengerjakan PR, menonton TV, dan juga belajar dan juga tidur. Nah, banyak kegiatan yang bisa kita lakukan tidak hanya di sekolah saja tetapi juga di rumah. Beberapa kegiatan tersebut ketika kita ada di rumah adalah dengan membersihkan kamar. Adakah di sini yang suka membersihkan kamar? Iya, tentu saja kita sebagai anak-anak yang rajin, kita harusnya membantu orang tua kita dengan cara membersihkan kamar, merapikan tempat tidur, dan lain sebagainya. Nah, kita juga bisa melakukan aktivitas yang lain, misalkan adalah dengan cara melakukan aktivitas menata meja makan, bermain saat istirahat, dan juga melaksanakan piket kelas. Adakah di sini yang suka bantu di kelas atau piket kelas? Iya, tentu saja beberapa kawan pasti suka ya membantu atau melaksanakan kewajiban yang ada sesuai dengan grup piketnya masing-masing. Baik, selanjutnya Ibu akan bercerita kembali tentang kisah si Esti. Ada beberapa kegiatan si Esti ini ketika pagi hari. Saat pagi, Esti berolahraga. Esti berlari mengelilingi halaman rumah. Saat itu ia berlatih sesuatu, ya, jemparing dan lain sebagainya. Jemparing adalah olahraga panah tradisional, biasa ditemukan atau ditemui di Jogja dan di Jawa Tengah. Nah, coba sekarang kalian belajar untuk mencari beberapa permainan tradisional yang ada di sekolah atau yang ada di rumah kalian masing-masing. Nah, kegiatan bermain di lingkungan ini tidak akan dibatasi kita hanya di rumah, tetapi juga bisa di sekolah dan juga di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat ya. Kita bisa bermain baik itu memang benar-benar permainan ataupun yang berbentuk olahraga. Nah, bermain tentu sangat menyenangkan, apalagi kalau kita lakukan bersama kawan-kawan kita. Kalau memang bermain bersama, Ibu harap anak-anak di rumah belajar bermain dengan jujur ya, jangan suka berbuat curang. Karena kalau jujur, teman kita juga senang, kita juga bahagia, tidak terjadi konflik atau permasalahan, tidak menyebabkan pertengkaran dan sangat menghibur. Tapi kalau kita tidak jujur, tentu yang pertama bisa menyebabkan pertengkaran dan permainan menjadi tidak menyenangkan kembali. Baik anak-anak semua, demikian pembelajaran hari ini.
kita sudah bersama-sama belajar tentang bermain di lingkunganku, dan Ibu harap pembelajaran kali ini dapat bermanfaat buat kalian semua, dan sampai bertemu kembali pada program acara dan juga materi selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai bertemu kembali. Dadah.